Halo, apa kabar semua sahabat Sutiono? Selamat siang. Semoga pada sehat selalu ya. Siang ini kita akan podcast di RSUD Dr. R. Sutiono Blora. Bincang-bincang seputar kesehatan anak. Perkenalkan nama saya. Saya Pak Nugroho Asih Widodo selaku Kepala Ruang Anak di RSUD Dr. R. Sutiono Blora. Tentunya dalam keseharian saya selalu bercengkrama dengan pasien anak-anak. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema penyakit yang sering kita temukan di Indonesia, yaitu TB pada anak. Adapun narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Ivan Spesialis Anak. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Iya, terima kasih, Dok, udah berkenan hadir di podcast kesempatan ini. Dokter Ivan ini alumni Undip ya, Dok ya? Ya. Iya, beliau ini salah satu dokter yang paling muda ya, dan juga Pak ganteng juga ya, Dok ya, di RSUD Dr. R. Sutiono Blora ini. Beliau sangat concern dalam bidang anak, pasien TB anak, stunting, ghosting, pokoknya concern semua dah tentang anak. Oh iya, Dok, saya ini mau tanya juga sih. Kadang sering kita jumpai pasien anak-anak ini, ada yang batuknya lama, diobati nggak sembuh-sembuh sampai 3 minggu, atau terkadang demam sembuh, demam lagi sampai 2 minggu. Nafsu makannya juga turun, tumbuh kembangnya juga tidak optimal, Dok. Apakah ini termasuk bagian TB anak, Dok? Kemudian TB sendiri itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Kita mulai dari awal dulu. Kita harus tahu TB itu sebenarnya apa sih? Jadi TB ialah tuberkulosis. Nah, mungkin udah pernah dengar lah dari zaman sekolah SD sampai gede kan pasti udah banyak ngomong tuberkulosis. Sebenarnya apa sih tuberkulosis itu? Tuberkulosis itu sebenarnya adalah manifestasi infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis yang terjadi pada manusia. Nah, penularannya ya dari manusia ke manusia. Memang ada kuman TB pada sapi atau apa ada. Sama-sama kuman Mycobacterium juga, teman dia menginfeksinya sapi. Namanya Mycobacterium bovine, beda kalau itu. Nah, sekarang yang kita harus tahu bahwa ini ialah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Gampangannya kita sebut aja sekarang kuman TB ya, biar gampang ya. Nah, Iya. si kuman TB ini tidak mungkin dia tiba-tiba muncul tanpa ada yang menularkan. Karena ini ialah penyakit menular. Nah, sekarang kita harus tahu dulu. Anak-anak itu tidak serta-merta sakit TBC. Misalnya nih, beda dengan batuk pilek. Kalau batuk pilek kan misalnya ada yang batuk-batuk, demam, habis itu ketemu sama-sama anak-anak, nanti bisa ketularan anak yang lainnya. Ini beda. Sakit TBC ialah sakit menular, tapi biasanya pada anak-anak tidak menular. Nah, ini yang mungkin harus dicamkan awal bahwa TB pada anak secara umum tidak menular. Jadi, kalau misalnya seorang anak bisa sampai sakit TBC, artinya dia ditularkan oleh orang yang dewasa. Nah, ini yang kadang mungkin di masyarakat masih agak bingung. Kadang saya sering menemui anak-anak, misalnya kita obati TB, dijauhi sama tetangganya, katanya takut ketularan. Padahal si anak itu tidak menular biasanya. Nah, sekarang balik ke awal lagi, sakit TB. Kita sudah tahu tadi TB disebabkan oleh kuman TB, dan itu penyakit menular. Nah, sekarang tanda-tandanya apa sih? Kita curiga sakit TB apa? Nah, sakit TB, prinsipnya kita harus ada namanya entry point. Entry point kita curiga sakit TB. Apa itu? Seperti yang tadi dibilang oleh Pak Nugroho. Ada yang demam lama, ada yang batuk lama, ada yang berat badannya tidak naik-naik. Semua itu kita masukkan sebagai entry point.
Oh, entry TB point atau itu enggak? maksudnya gimana sih dok? Untuk biar para pendengar Biar ini pada gampang paham ya. dok. Iya dok. Entry point itu gampangnya kita curiga TB itu kayak gimana sih? Oh, curiga Nah, TB ya. Iya, wis iya dok. kalau awalnya kita ketemu, ada anak kok dia batuk lama atau demam demamnya mungkin tidak tinggi ya, sumber-sumber gitu terus-terusan 2 minggu lebih, udah diobatin ke dokter A B C masih demam, batuk lama udah berobat macem-macem masih batuk, Oh gitu. berat badannya udah dikasih vitamin di jok berapa botol kok ya ndak naik-naik kayak gitu, maemnya udah bagus makannya banyak kok berat badan ndak naik. Itu kecurigaan awal kita udah mungkin TB, masih mungkin Oh ya. iya, iya. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda seperti itu, misalnya nih bapak atau ibu curiga anakku TB enggak ya, nah, bisa diperiksakan ke kami di poli anak misalnya kan, nanti keluhannya tadi dibilang batuk lama berat badan susah naik, anak saya TB enggak sih dok, kan gitu kan pertanyaannya. Nah, setelah ada entry point tadi, kecurigaan tadi, kita akan periksa dulu ada enggak yang mendukung ke arah TB. Nah, ini yang harus kita camkan juga, pemeriksaan TBC pada anak agak beda dengan dewasa. Iya, pemeriksaannya itu gimana dok? Ya, prinsipnya pemeriksaan pada anak itu kita memang lebih banyak dengan pemeriksaan fisik, kemudian ada ronsen, kemudian ada tes tambahan biasanya yang paling sering kita pakai ialah tes mantuk namanya. Oh, apa dok? Tes mantuk. Tes mantuk ini terkadang ini masyarakat belum paham dok. Oh, tes ya atau tes mantuk itu Tes maksudnya mantuk. gimana sih dok? Disuntik atau dikasih obat atau dikasih minuman apa gitu dok? Tes mantuk itu jadi tes mantuk itu untuk gini dari awal dulu ya, Iya, biar iya. nggak bingung. Tes mantuk itu disuntikan. Nah, disuntikan di tangan. Nah, buat apa kok disuntik di tangan? Karena untuk membuktikan apakah ada infeksi TBC atau enggak. Jadi tes mantuk ini bukan obat, dia alat tes. Jadi hasilnya nanti ya kayak bisa kalau tes misalnya kayak tes COVID kan ada positif ada negatif. Iya. Sama tes mantuk juga nanti ada hasilnya positif atau negatif. Nah, kalau hasil positif tes mantuk itu artinya seorang anak tersebut terinfeksi kuman TB. Terinfeksi ya, ini yang harus dicamkan bahwa tes mantuk bukan satu-satunya. Kalau misalnya tes mantuk positif, artinya pasti nanti diobati. Enggak. Kita banyak tadi yang mulai dari entry point tadi. Ada demam lama kah, ada batuk lama, atau ada apa? Berat badan enggak naik. Kemudian kita tes mantuk, ya. Kita tes mantuk positif atau negatif hasilnya. Kemudian kita cek juga ronsen tetap. Nah, ronsen di sini beda. Kalau dewasa kadang cukup dengan ronsen mungkin bisa kita tegakkan TBC. Pada anak-anak enggak. Jadi ronsen ini untuk penunjang. Jadi tetap akan di ronsen apakah dia mengarah ke TBC atau tidak. Kayak gitu. Kalaupun mengarah ke TBC, nanti kita tetap enggak cuma ngelihat ronsen, oh ngarah ke TBC nih langsung diobati. Enggak juga. Nah, kemudian tadi udah satu tes mantuk, ronsen, kemudian kita periksa ada enggak kelainan-kelainan pemeriksaan fisik yang bisa ditemukan yang menunjang ke arah TBC. Apa saja? Yang paling sering misalnya ada benjolan di leher. Benjolannya itu kayak gampangannya kayak lereng di jejer atau kayak bayangin tasbih mungkin ya. Jadi dia kayak jejer itu kayak tasbih di leher gini. Oh, itu tanda-tanda fisiknya gitu ya dok? Salah satunya tanda Iya. fisiknya bisa itu. Ada tanda fisik lain misalnya ada TB yang di tulang. Nanti ada namanya tigibus dan lain-lain. Tapi itu yang udah agak berat lah. Kita ngomongnya secara umum aja ya. Iya. Yang secara umum tadi yang paling sering ada itu ada benjolan di leher. Nah ini juga bisa kalau misalnya bapak atau ibu nemu kok anak saya kok ada benjolan ya, ini TBC atau bukan. Nah misalnya kan pasti kan ada yang bertanya-tanya seperti itu juga. Iya, iya. Kita harus pastikan dulu. Bukan berarti benjolan pasti TBC,
Bukan berarti ronsen ngarah ke TB pasti langsung kita ngomong TBC. Bahkan tes mantuk positif yang saya bilang tadi, kalau positif pun belum tentu dia sakit TBC. Tes mantuk positif tadi harus dicamkan bahwa hasil tes mantuk positif menandakan dia terinfeksi kuman TB, bukan sakit TB. Oh Nah, gitu ya. kita harus tahu, nah sekarang batasannya yang terinfeksi sama yang sakit gimana? Nanti kita balik awal, dan enggak tanda-tanda yang dia karena TB, mulai dari berat badan, tadi batuk lama, kemudian pemeriksaan ronsen. Nah, semua itu kita kumpulkan. Dikumpulkan nanti baru kita lihat ini benar-benar mengarah ke sakit TBC atau tidak. Kalau mengarah ke sakit TBC, kita obati dengan obat TB yang selama 6 bulan. Oh berarti terapinya sampai 6 bulan juga ya dok? Ya, 6 bulan. Di terapi TBC paling cepat 6 bulan. Ada beberapa kasus memang bisa lebih dari itu. Tapi secara umum 6 bulan cukup. Dengan TBC yang biasa, istilahnya yang secara umum yang itu tidak yang TBC berat, itu 6 bulan cukup. Nah, kalau ditanya apakah anak yang diterapi harus diisolasi, kah harus dipisahkan dari orang lain? Tidak. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, TB pada anak secara umum tidak menular. Jadi, tidak usah khawatir. Tapi, kalau misalnya seorang anak bisa kita bilang sakit TB, artinya pasti dia tertular. Jadi, kita harus mencari siapa yang menulari si anak ini. Kayak gitu. Jadi, jangan dibalik. Justru anaknya dijauhi karena takut tertular. Beda. Terus orang sekitarnya itu harus kita periksa siapa yang menularkan penyakit ini ke anaknya. Itu yang harus dicamkan ya. Si anaknya boleh bebas, dia masih boleh main, masih boleh apa. Di orang sekitarnya yang kita periksa. Oke dok. Berarti kalau TB pada anak itu kita garis bawahi bahwa TB pada anak itu tidak menularkan gitu ya dok ya. Jadi anak-anak tidak boleh dijauhkan gitu ya dok ya. Jangan dijauhi, jangan dijauhkan, jangan diisolasi kayak gitu. Kasihan ya dok ya. Kasihan anak-anak kan dia harus tumbuh, harus kembang, harus sosialisasi dengan teman-temannya. Iya. Oh iya dok, kalau begitu kalau upaya pencegahannya gimana dok? Kalau gitu dok, berarti tetap lingkungan sekitar itu kita cek juga ya, orang tuanya atau mungkin orang-orang terdekatnya itu tetap mungkin ada hubungannya sama TB anak itu ya dok ya, gimana? Jadi kita harus tahu yang kira-kira menularkan itu siapa. Yang siapa menularkan ya terutama kita curiga orangnya mungkin sakit TB. Yang mungkin sakit TB seperti apa? Ya biasanya yang kasarannya ya kayak batuk lama juga, tapi mungkin berat badannya kayak kurus banget, jadi kurus, batuk lama, nggak udah berobat, nggak sembuh-sembuh, tapi dia belum dicek TB, kita bisa curiga. Apalagi kalau jelas bahwa memang ada kontak dengan pasien yang jelas pengobatan TB, itu udah jelas. Ya, prinsipnya kenapa kita harus tahu siapa yang menularkan, supaya kalau tahu ya diterapi, jadi si anak kalaupun sembuh nanti tidak bakalan terulang lagi sakit TB-nya. Oke gitu ya dok, berarti anak-anak itu intinya juga karena kondisi tidak menularkan, kita juga projectnya tidak cukup pada anak yang sedang TB itu, tapi juga orang-orang di sekitarnya gitu ya dok ya. Oh iya dok, saya juga mau tanya itu kalau orang tua atau anak yang kena TB itu apakah ada ideal rumah atau lingkungannya itu yang seperti apa sih dok? Apa perlu jendela yang lebar agar matahari bisa masuk atau gimana dok? Untuk lingkungan rumahnya dok? Kita ngomong pencegahan ya. Okay. Nah, pencegahan paling awal untuk anak-anak itu imunisasi. Oh imunisasi juga ada. Imunisasi BCG namanya. Itu diberikan pada usia 2 minggu sampai 1 bulanan. Maksimal 3 bulan. Itu bisa kita memberikan BCG. Kalau lebih dari 3 bulan kok belum dapat BCG, itu nanti kita harus tes dulu dia kena TB atau enggak. Kayak gitu. Usia berapa itu? Sampai 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan dia belum mendapat BCG nih, misalnya orang tuanya telat lagi sibuk atau apa, enggak sempat,
Nah itu apa, imunisasi anaknya BCG. Udah usia 3 bulan. Nah, untuk usia 3 bulan itu kita harus tadi ngecek dia terinfeksi kuman TB atau enggak. Nah, caranya gimana? Kayak tadi sama. Tadi apa yang saya bilang untuk terinfeksi kuman TB? Tes mantuk. Kalau tes mantuk positif, artinya dia terinfeksi kuman TB. Artinya, kalau dia usia 3 bulan kok belum dapat BCG, kita tes mantuk dulu. Kalau misalnya dia positif, artinya kan dia terinfeksi TB. Jadi tinggal dia sakit TB atau tidak. Kalau sakit diobati, kalau tidak sakit kita berikan terapi pencegahan namanya. Nah, sekarang yang ini mau saya bahas. Ada namanya terapi pencegahan TB. Pada anak-anak di bawah 5 tahun, anak tersebut apabila kontak dengan pasien TB, walaupun dia tidak sakit ya, dia cuma kontak. Tadi tes mantuknya positif, kita berikan namanya terapi pencegahan TB. Oh, ada juga ya terapi Jadi pencegahannya. karena anak di bawah 5 tahun terutama ya, di bawah 5 tahun kok ada kontak dengan pasien TB atau dia tes mantuknya positif tapi dia tidak sakit TBC, itu kita berikan namanya terapi pencegahan TB. Kenapa? Karena ada kontak, ada tes mantuk positif, itu bukti bahwa dia terinfeksi kuman TB tapi dia tidak sakit. Jadi dia terinfeksi kuman TB tapi tidak sakit TB. Jadi kita sebut dia sebagai terinfeksi kuman TB laten. Jadi TB laten kita bilangnya. Dia bisa berubah jadi sakit TB sewaktu-waktu. Supaya tidak berubah jadi sakit TB gimana? Yaitu kita berikan terapi pencegahan TBC. Itu juga mungkin ada yang agak berat mungkin karena anak saya nggak sakit kok suruh diobati kali ya. Gitu Karena ya, Dok, ya. pengobatannya pun paling cepat 3 bulan. Oh, yang itu 3 bulan ya, Dok, Ada ya? beberapa regimen, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung obat-obat yang kita pakai. Gitu. Kalau sudah konsumsi obat misalnya 3 bulan atau 6 bulan itu, apakah perlu cek lagi, Dok, untuk memastikan itu, Dok? Kita kan menangani, kalau misalnya yang pencegahan tadi menangani infeksi laten TB. Selama kita memberikan terapi pencegahan, kita tetap lihat dia ada nggak mengarah ke TB. Jadi bukan berarti tinggal suruh obat 3 bulan selesai di episode itu. Enggak. Kita lihat. Kalau misalnya ternyata dalam pengobatan pencegahan tadi kok ada tanda-tanda TB, apa itu tanda-tanda TB? Ya tadi, berat badannya nggak mau naik, batuk lama, demam lama. Kalau udah ada kayak gitu, nanti kita cek lagi foto ronsen dan lain-lain. Kalau ternyata mengarah ke TB, ya terapi pencegahannya kita stop, kita ganti dengan pengobatan TB. Tapi kalau sampai selesai terapi, nggak ada masalah, anaknya baik aja, berat badannya bagus, ya sudah selesai. Oh gitu ya, Dok. Oh iya, Dok, saya juga mau tanya, Dok, untuk makanan atau asupan gizi yang seperti apa sih, Dok, untuk penderita TB anak itu, Dok? Untuk makanan, secara prinsip ya tidak ada pantangan. Ya, boleh semuanya dimakan sama anak-anak sebanyak-banyaknya. Nah, kalau tanya apa makanan yang baik, sebenarnya sama. Dia sama aja dengan anak biasa. Makan minumnya seperti biasa, sesuai kebutuhan dia. Apabila dia ada gizi kurang, ya baru kita tambahkan mungkin harus yang dengan kalori lebih tinggi. Kalau gizi buruk, ya kita terapi sebagai gizi buruk. Seperti itu. Jadi kalau ditanya makanannya, secara umum sama seperti biasa. Tapi kalau dibayangkan ini, kita kan mau berat badan anak naik ya. Iya. Nah, kalau misalnya bapak atau ibu semuanya berpikir, kalau misalnya makanan yang menaikkan berat badan apa? Contoh, lebih mungkin makan yang berlemak, bersantan, atau yang sayur-sayur bening untuk menaikkan berat badan. Mana Pak Negoro? Ya itu, Dok, kita ini juga bingung. Maunya kita sih anak itu ya, karena masyarakat kan yang penting kan kadang mau makan, mau sayur, pikirnya ya gitu, Dok. Tapi kita kan nggak tahu yang pas itu gizinya itu harusnya gimana gitu loh, Dok, untuk anak-anak itu. Mungkin bisa jelaskan lagi, Dok. Ya, nah
Ini yang kita penting. Ini secara umum sih, tidak cuma untuk pasien TB ya. Bahwa gizi pada anak itu jangan samakan dengan orang dewasa. Ya, orang dewasa mungkin kita berusaha untuk tidak naik berat badan. Jadi yang bagus makanannya ya sayur bening, kayak gitu, sayur-sayuran, nasinya sedikit. Itu yang kita anggap bagus untuk dewasa. Nah, yang kita anggap bagus untuk dewasa tidak diaplikasikan gitu aja ke anak-anak. Mungkin kan orang tua zaman dulu bilang, oh saya sehat kok makan sayur, anakku harus makan sayur, nggak usah makan yang lain-lain. Nah justru kalau cuma makan sayur ya tadi, kira-kira berat badannya bakal naik nggak kalau cuma makan sayur tok? Susah. Yang bisa menaikkan berat badan paling gampang lemak. Makanan berlemak, daging-daging, apa gorengan, santan, mentega yang banyak pakai itu. Bayangannya mungkin kayak makanan yang Padang. Makanan Padang itu kan yang kayak santannya kental, daging-daging gitu. Ya, itulah yang contoh paling gampang bagus untuk anak-anak. Ingat aja makanan Padang, kayak gimana dia kentalnya, lemaknya, seberapa banyak dia ngasih lemaknya di situ. Itu yang bagus untuk Oh, anak-anak. berarti ya ini ya dok ya, ya daging, ayam, ikan, telur, tahu juga ada minyak-minyaknya gitu ya dok ya? Kita harus tambahkan minyak atau santan tadi. Iya. Karena yang biasanya kelupaan, udah makannya daging kah, atau udah makannya bagus, tapi kurang lemaknya. Jadi berat badannya kok susah naik gitu. Ternyata dia lebih banyaknya ya cuman makan sayur, walaupun kasih daging ya, tapi sayur bening misalnya. Sayur bening ditambahin daging. Ya udah sih ada dagingnya, tapi kan kurang lemaknya kurang. Kayak gitu. Oke. Terima kasih ya Dokter Ivan ya. Bapak Ibu mungkin masih banyak yang mau bertanya atau berkonsultasi seputar TB anak atau masalah tumbuh kembang anak. Bapak Ibu bisa berkonsultasi sama Dokter Ivan tentunya bisa di Poliklinik RSUD Dr. R. Sutiono Blora. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Dokter Ivan sudah berkenan di acara podcast pada siang hari ini, dan kami juga terima kasih kepada tim IT. Semangat bekerja, semangat berkarya, jangan lupa beribadah dan selalu bersyukur pada Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.